Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silva Ervinda Rahman. Saya dari semester 3, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah ICT, saya akan mempresentasikan Chapter 3, Method of Teaching Campus and Focus. Untuk topiknya sendiri itu ada 8 poin. Yang pertama yaitu Five Perspective on Teaching, yang kedua The Origin of the Classroom Design Model, yang ketiga ada Transmissive Lectures, Learning by Listening, kemudian yang keempat ada Interactive Lectures, Seminar, Tutorial, Learning by Talking, kemudian yang kelima ada Apprenticeship, yang keenam ada experiential learning, dan yang ketujuh ada the nurturing, dan yang terakhir ada main conclusion. Kita lanjut ke yang pertama, Five Perspective on Teaching. Hal pertama yang harus dikatakan, tentang metode pengajaran ini adalah tidak ada hukum atau aturan yang mengatakan bahwa metode pengajaran itu didorong oleh teori belajar. Banyak sekali ya, terutama tingkat, menengah gitu kan, model pembelajaran itu didasari pada, model-model yang ada ini, yang di layar kalian ada 5. Yang pertama itu transmission atau transmisi, itu penyampaian konten yang efektif, pendekatan objektif. Yang kedua ada apprenticeship, modeling ways of being, itu magang, kemudian di bawah penanggung jawab pengawasan. Yang ketiga ada development, itu perkembangan, menumbuhkan cara berpikir. Kemudian yang keempat ada nurturing, itu memelihara, memfasilitasi ya. Yang kelima ada social reform, seeking a better society. Jadi mencari masyarakat yang lebih baik. Masing-masing perspektif ini berhubungan dengan teori belajar sampai batas yang tertentu dan membantu untuk mengarahkan metode pengajaran. Model ini tuh akan diurai menjadi dua, ada tradisional, ada yang menggunakan teknologi internet. Kita lanjut, the origins of the classroom design model. Kemudian kita perlu memeriksa juga nih sejauh mana model pengajarannya berbasis kampus tradisional. Kita tetap maju dan worth it untuk kira-kira pembelajarannya masih pantas digunakan atau tidak. Nah, ini ada lanjut transmissive lecture, learning by listening. Salah satu bentuk pengajaran di kelas yang paling tradisional itu adalah ceramah, di mana ceramah ini guru nih memberikan berbicara gitu, maka di situ para siswanya mendengarkan. Nah, untuk poin yang kedua itu ada gambar yang kalian bisa lihat, di mana itu ada prosesi ya, di mana ada prosesi lecture yang ceramah, kemudian ada yang sedang mendengarkan, maka ada yang juga yang tertidur, ada yang sedang ngobrol asik. Maka ini patut menjadi penilaian gitu, apakah masih pantas untuk dipertahankan atau memang diganti caranya di era yang sekarang. Kita lanjut. New teknologi itu seperti apa, asal-usulnya juga ya. Kemudian setelah dilihat banyak sekali kemajuan-kemajuan dengan adanya mesin cetak, radio, televisi, internet, kemudian ditandai dengan adanya itu semua, maka semakin berkembang gitu. Kemudian ada dua kesimpulan, salah satunya itu satu-satunya tujuan agar kuliah bisa efektif itu kuliah yang paling lama 50 menit. Kuliah yang lama 50 menit itu diatur dengan baik prosesinya. Misalnya selama 50 menit itu tidak selalu ceramah gitu, bisa diganti dengan misalnya pemikiran kritis mendalam, kemudian bisa diberikan umpan balik gitu antara si pengajar dengan siswanya, seperti diskusi-diskusi kecil gitu kan, diskusi bersama siswa. Kemudian setelahnya, siswa ini jarang menyadari bahwa tujuan kuliah itu menghafal konten buku model akhir. Nah, siswa juga kadang tidak mendapatkan latihan sendiri dalam memodelkan keterampilan diri. Ya, jadi kadang siswa ini hanya ingin memenuhi syarat aja bahwa memang harus sekolah gitu ya, tapi dia tidak tahu sebenarnya gitu kan. Kemudian ada masa depan ya bagi perkuliahan di era digital. Kuliah adalah sebenarnya ini adalah that depends on how far into the future on one's future one wants to look. Given the inertia in the system, lecture are likely still to predominate for another 10 years.
Jadi melihat bahwa kuliah ini adalah kemungkinan masih akan mendominasi setelah 10 tahun yang akan datang. Jadi tergantung pemikiran orang itu seperti apa, gitu. Kemudian kuliah itu akan memberikan kesempatan bagi instruktur untuk menyampaikan minat, antusiasme, bahkan untuk memberikan motivasi kepada and to motivate a learner. Motivasi peserta didik, pengalaman belajar yang lebih luas juga, much learning experience for student. Oke, next. Interactive lecture, seminar, and tutorials learning by talking. The theoretical and research basis for dialogue and discussion surface approaches to learning are more commonly found when there is a focus on information transmission, tests that rely mainly on memory, a lack of interaction and discussion. Uh, jadi ada ceramah, ada seminar, kemudian ada tutorial. uh, Laurillard and Harrison itu dia telah menekankan bahwa akademik ini membutuhkan siswa untuk gerak terus-menerus dari konkret ke abstrak atau sebaliknya. Kemudian sebagai guru atau instruktur tuh harus mendorong pelajar itu untuk berpikir tentang dunia secara berbeda, ya. Percakapan dan diskusi itu sangat penting untuk terjadi di kelas, ya. Ada hal yang ingin dicapai, diantaranya kontraktivis dan konektivis. Jadi percakapan antara guru dan siswa itu sangat penting. Kemudian gimana caranya guru ini memancing untuk siswa ini bisa problem solving, ya, menyelesaikan sebuah masalah gitu dalam kelas. Kemudian lanjut pengertian dari seminar and tutorial definition. A seminar is a group meeting either face to face or online. Kalau misalnya a tutorial is either a one-on-one session between a teacher and a student. Jadi seminar itu pertemuan kelompok baik tatap muka atau online di mana sejumlah siswa itu berpartisipasi di setidaknya yang aktifnya adalah gurunya. Kalau seminar, meskipun guru itu mungkin bertanggung jawab penuh gitu. Tapi kalau misalnya tutorial itu adalah sesi satu-satunya antara guru dan siswa, kelompoknya kecil. Paling kalau seminar tuh jumlahnya according lebih dari 6 orang atau lebih itu seminar. Tapi kalau misalnya tutorial itu jumlahnya itu 3 atau 4 dan dia disebut dengan kelompok kecil, ya. Siswa dan instruktur siswa yang lebih aktif dalam diskusi dan penyampaian gagasan. Yang kelima, apprenticeship learning by doing. The importance of apprenticeship as a teaching method, learning by doing, is one of Pratt's 5 teaching approaches. Learning by doing is particularly common in teaching motor skill. However, apprenticeship is the most common method used to train post-secondary education instructors in teaching, at least implicitly. Seperti kita misalnya praktek-praktek magang gitu kan, maka yang dibutuhkan itu adalah skill-skillnya. Strength and weakness, jadi ada kelebihan dan kekurangannya. The main advantages of an apprenticeship model of teaching can be summarized as a follow. Teaching and learning are deeply embedded with complex and highly variable context. It makes efficient use of the time of expert. Kemudian kalau itu yang kelebihannya itu pengajaran dan pembelajaran sangat bervariasi, kemudian memanfaatkan waktu secara efisien, memberikan model atau tujuan yang jelas untuk dicita-citakan gitu. Kemudian kalau keterbatasannya itu para ahli ini mengandalkan harapan untuk peserta didik itu akan bisa mengambil pengetahuan dan keterapan dari menonton para ahlinya. Jadi sebagai contoh aja gitu. Kemudian, nevertheless, the apprenticeship model when applied truly and systematic, a very useful model for teaching in highly complex real-world context. Itu maksudnya adalah model pemagangan ini bila diterapkan secara menyeluruh dan sistematis sangat bermanfaat modelnya itu untuk mengajar dalam konteks dunia nyata yang sangat kompleks. Jadi pengalaman-pengalaman ini berguna untuk di yang akan datang gitu. Kemudian yang poin selanjutnya itu experiential learning, learning by doing. John Dewey and David Kolb, Simon Press University, defines experiential learning as the strategy, active engagement of students in opportunities to learn through doing and reflection on those activities, which empowers them to apply their theoretical knowledge to practical
and varies in a multitude of settings inside and outside of the classroom. Jadi fokus di sini itu adalah pada beberapa cara utama di mana experiential learning ini dapat dirancang dan disampaikan, khususnya dalam penggunaan teknologi dan cara yang membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Kemudian ada core design principle-nya, itu ada eksperimen aktif, active experimentation, concrete experience, pengalaman, reflective observation, observasi. Kemudian ada strength and weakness of kelemahan dan kelebihan dari experiential learning model. Itu however many form of experiential learning can and do have strong guidance from instructor, and one has to be very careful when comparing match group that the test of knowledge include measurement of the skills that are claimed to be developed by experiential learning and are not just based on the same assessment as for traditional methods, which often have a heavy bias toward memorization and comprehension. Yang ketujuh, the nurturing and social model of teaching learning by feeling. According to Pratt pada tahun 1998 dia mengatakan bahwa we expect successful parents to understand and empathize with their child, and that they will provide kind, compassionate, and loving guidance through content area of utmost difficult. The nurturing educators work with other issue in different contexts and different age group, but the underlying attribute and concern remain the same. Learners' efficient and self-esteem issue become the ultimate criteria again, which learning success is measured. Dan nurturing perspektif ini pada model pengajaran pengasuhan ini itu mengajar itu menggunakan rasa gitu ya, menggunakan apa namanya? Menggunakan perasaan gitu kan, bahwa peran orang tua itu dikatakan katanya peran orang tua itu sangat penting, berpengaruh dalam memahami anaknya, memberikan bimbingan dengan penuh kasih sayang, apa namanya, melalui ketika anaknya sedang melalui bidang-bidang yang sulit, maka dibutuhkan peran orang tua di sana. Gitu. Kemudian tuh, nah ini yang tadi saya katakan bahwa memang peran orang tua ini sangat penting gitu ya. Kemudian yang terakhir ada main conclusion, ada pragmatism trumps ideology in teaching. Meskipun sering ada hubungannya hubungan langsung ya antara metode pengajaran, metode pengajaran, teori belajar dan epistemologi, hal ini tidak selalu terjadi gitu. Misalnya kuliah transmisif mungkin terstruktur untuk memajukan kognitifnya daripada pendekatan behaviornya untuk belajar, atau menggabungkan beberapa elemen seperti transmisi informasi, belajar sambil melakukan diskusi, kemudian mengajar merupakan maksudnya metode-metode itu digabungkan gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa mengajar merupakan profesi pragmatis dan guru itu akan melakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi guru ini tidak semata-mata memberikan, tapi dia melihat dulu dari segi kemampuan anaknya, kemudian lingkungannya, maka apakah metode yang pantas untuk diberikan kepada anak ini. Maka tidak semata-mata hanya mengajar seperti itu. Kemudian tujuan utamanya sebenarnya pada bab ini tuh memungkinkan guru itu mengidentifikasi pengajaran di kelas dan mengetahui metode apa. Nah, yang tadi saya sebutkan ya, metode apa yang mendukung pengembangan dan pengetahuan siswa di era digital. Yang pertama itu ada keterampilan konseptual seperti manajemen pengetahuan, analisis, pemecahan masalah, kreativitas atau inovasi. Kemudian ada belajar mandiri, di mana keterampilan komunikasi, tanggung jawab, kerja tim atau kelompok juga dibutuhkan. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Guru tuh harus mampu mengidentifikasi keterampilan yang ingin mereka kembangkan dalam siswa. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, di era digital ini dengan metode ceramah, seminar, magang, apabila diajarkan metode itu tidak akan cukup untuk memenuhi. Maka dari itu sebagai guru pasti memerlukan dan akibatnya cenderung menggabungkan antara metode pengajaran yang berbeda. Nah, ini tadi saya agak telat menampilkan slide-nya. Ini adalah poin-poin yang tadi saya berikan ya, bahwa guru tuh harus mampu mengidentifikasi, terus
keterampilannya juga mungkin agak banyak, maka di-combine oleh guru, diberikan kepada kelas yang ini. Kalau memang dengan cara yang seperti itu tidak bisa, maka menggunakan cara yang lain. Maka itu sebagai guru juga harus terus berinovasi, harus terus memberikan pengajaran yang terbaik, kemudian juga harus mengetahui apakah metode-metode yang tepat, kemudian mengetahui apakah, harus mengetahui banyak metode-metode yang ada. Maka kesimpulan akhirnya bahwa metode apapun itu bisa, digunakan dalam setiap kelas. Mungkin di era digital juga masih bisa kita kombinasi, bisa digunakan yang tradisional masih bisa digunakan pada saat ini. Tapi tidak semata-mata itu worth it atau misalnya, mampu. Melainkan kita sebagai guru harus mencoba terus, berinovasi terus, memberikan yang terbaik untuk siswa. Sekian itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, materi chapter 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.